Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosita Febriana dari Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana dengan NIM 43120010348. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang telah saya buat dengan judul Inflasi, Pengangguran, dan Kebijakan untuk Mengatasinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Dimulai dari pengertiannya, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Penyebab terjadinya inflasi. Penyebab pertama terjadinya inflasi adalah peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan, dengan jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Hal itulah yang membuat para pedagang menaikkan harganya, yang mengakibatkan sebuah inflasi. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Biasanya, peningkatan tersebut terjadi akibat karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku ataupun upah tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan inflasi, yang biasanya disebut dengan cost pull inflation. Yang ketiga, yaitu terjadinya lonjakan terhadap permintaan jenis barang atau jasa tertentu secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi ketika permintaan barang atau jasa naik, namun stok atau suplai barangnya terbatas, sehingga terjadilah lonjakan harga. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan permintaan barang meningkat untuk swasta. Jenis-jenis inflasi. Menurut derajatnya, inflasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada inflasi ringan di bawah 10% atau single digit, inflasi sedang antara 10-30%, inflasi tinggi antara 30-100%, dan hyperinflation di atas 100%. Sedangkan menurut penyebabnya, itu dibagi menjadi 2. Ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Dan yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergeser agregat supply curve ke arah kiri atas. Jenis-jenis inflasi menurut asalnya, yaitu ada domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian, baik di sektor real maupun di sektor moneter di dalam negeri, oleh pelaku ekonomi dan juga masyarakat. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri, di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka atau open economy system. Dan inflasi ini dapat menular baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor. Adapun dampak inflasi yaitu dapat mengendalikan suatu laju perekonomian yang menjadi sebab tidak terjaganya harga. Selain itu, perekonomian dapat menumbuhkan secara berkelanjutan juga terjaganya sebuah harga. Hal ini juga berakibat buruk bagi masyarakat karena tidak terkendalinya harga barang atau yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Adapun pengertian pengangguran yaitu keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh golongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan namun tidak dapat memperolehnya. Penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, ada jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Kurangnya lowongan pekerjaan meskipun orang berpendidikan sekalipun yang sedang mencari pekerjaan, contoh magister atau sarjana, jika tidak ada lowongan
akan berdampak seperti orang lainnya dan menambah jumlah pengangguran. Yang kedua, kemajuan teknologi. Dikarenakan biayanya lebih murah, sehingga perusahaan menggunakan robot atau alat canggih lainnya. Karena hal ini, pabrik banyak yang menggunakan kecanggihan ini, yang disebabkan pekerjaannya lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Akan banyaknya persaing antara pelamar tenaga kerja, meskipun perusahaan telah memberikan syarat untuk masuk ke dalam perusahaan. Jika ingin semakin mudah untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, jelas harus memiliki pengalaman yang banyak, karena perusahaan ingin menerima pekerja yang sudah mengerti dalam bidangnya. Oleh sebab itu, orang yang tidak memiliki pengalaman akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada kurangnya pendidikan. Jika seseorang tidak memiliki cukup pendidikan, biasanya akan menjadi kulit serabutan. Atau jika orang tidak memiliki jiwa usaha, akan selamanya berada pada keadaan seperti itu. Dan sebaliknya, jika orang yang berpendidikan, akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima yaitu ada kemiskinan. Banyaknya pengangguran disebabkan pula oleh kemiskinan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang cukup karena individu ini tumbuh dalam keluarga yang kekurangan. Dan yang terakhir ada PHK. Pengurangan karyawan atau disebut juga dengan PHK, ini sangat tidak disukai oleh karyawan swasta. Dikarenakan kontrak kerja habis, perusahaan melakukan hal ini dengan tujuan untuk menstabilkan sistem kerjanya. Karena ini banyak orang yang terkena PHK dan kebingungan untuk mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang kedua yaitu ada pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi menyebabkan perusahaan ini tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan ini tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan pekerja. Dan yang terakhir ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Sedangkan berdasarkan cirinya, pengangguran terbagi menjadi 4, yaitu ada pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak, karena memang belum mendapatkan pekerjaan, padahal sudah berusaha secara maksimal. Yang kedua, yaitu ada pengangguran tersembunyi, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran bermusim, yaitu pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Dan yang terakhir ada setengah menganggur, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Lalu ada dampak pengangguran. Kehidupan masyarakat dan perekonomian yang terkena dampak dari pengangguran, yang pertama itu ada bagi perekonomian negara. Pemasukan penduduk per kapita rata-ratanya akan menurun. Yang kedua, penerimaan pemerintah menurun pada sektor pajak. Lalu, pemerintah harus mengeluarkan banyaknya biaya sosial, dan hutang negara akan semakin menambah. Untuk bagi masyarakat, dampaknya itu terdapat keterampilan yang tidak dipergunakan akan menghilang pada kemampuan seseorang, tidak seimbangnya politik dan sosial, dan pengangguran ataupun keluarga secara tidak sengaja menjadi beban psikis dan psikologis.
tindak kriminalitas dan kejahatan akan semakin banyak bermunculan. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, itu ada 3. Pertama, kebijakan fiskal. Meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Lalu ada kebijakan moneter, meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mempengaruhi mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Lalu ada kebijakan segi penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter itu dijalankan oleh 2 pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan seperti satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan untuk mengatasi pengangguran, maka kebijakan yang ini bertentangan. Untuk itu, tidak dapat mencapai tujuannya. Lalu, untuk mengatasi pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter akan melakukan hal ini, yaitu Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah, yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat, sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga konsumsi. Untuk mengatasi inflasinya, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral ialah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan mengeluarkan rumah tangga konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Karena langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Untuk segi penawarannya, untuk mengatasi pengangguran dapat dengan mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, dan memberi subsidi serta mengurangi pajak perusahaan atau individu. Untuk mengatasi inflasinya, kebijakan segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, dan juga menggalakkan pertambahan produksi, serta menggalakkan perkembangan teknologi. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.